tanda kutip katanya PKI itu komunis itu anti Tuhan, tapi justru nasihatnya lebih dari orang bertuhan yang ke gereja terus gitu kan. Di fungsi ABRI sudah bisa terpisah antara Polri dengan TNI. Harus jujur ya, Polri sama TNI itu mengakui itu loh, itu perjuangan Mbak Mega loh itu dulu. Kalau sekarang dengan adanya menangnya Prabowo sama si Gibran ini kan turut campurnya aparat. Ada kok bukti-buktinya kades-kades di tempat Sukabumi itu. Kalau nggak ikut kelompok ini, diintimidasi, ini terasa banget nih mau pilkada ini. Ada satu kekuatan yang tadinya udah oke nih sama kita nih pasangan. Tapi ada intimidasi, ntar lu kalah lu kalau sama PDI Perjuangan. Atau yang calon kita kuat nih di satu daerah, didatangin, mundur. Entah dia takut-takutin mau dipanggil KPK kah. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Hari ini saya didatangi seorang tokoh. Saya selalu sapa my leader, Dr. Ripka Ciptaning, anak PKI katanya. Dia pernah menulis buku, Saya Anak PKI, kata Bu Ripka Ciptaning. Begitu ya Mbak? Selamat datang Bu Ripka. Selamat malam. Luar biasa ini. Kenapa saya tulis, saya sampaikan itu? Jarang orang mengakui, bahkan tulis dalam buku. Itu ceritanya gimana tuh Mbak? Sampai hari ini, kenapa saya cari-cari Mbak Ning terus untuk ajak ngobrol sini? Pasti punya story behind the history. Tentang sampai Anda menulis buku itu. Awal-awalnya dibenci, dimarahin, atau dicaci maki kali ya. Difitnah segala macam. Tapi makin lama dia makin hilang. Kayaknya orang nggak penting itu. Jadi kenapa aku harus bikin buku dengan judul yang kayaknya bombastis gitu ya kan. Pertama banyak sih yang menawarkan judul-judul buku itu, misalnya Perjalanan Seorang Anak Kapol PKI gitu ada. Lebih soft lah. Aku nggak mau. Aku maunya ya judulnya itu Aku Bangga Jadi Anak PKI. Karena kenapa ya? Memang aku harus bangga lah dengan bapakku siapa. Bapakku tuh nggak pernah mengajari hidup jelek. Bahkan dia bilang jangan cepat puas diri adalah lonceng kematian. Terus beliau pernah bilang, jadikan semua orang adalah gurumu, jadikan semua rumah adalah sekolahmu. Kalau kau mau hidup sejahtera, jangan pagar besi atau pagar herder atau anjing, tapi pagar piring. Artinya kau sensitif dengan persoalan nasib perut orang gitu kan. Semua yang dibilang dengan tanda kutip katanya PKI itu komunis itu anti Tuhan, tapi justru nasihatnya lebih dari orang bertuhan yang ke gereja terus gitu kan. Mengasihi orang seperti mengasihi dirimu sendiri, tidak boleh membenci. Ya itu dengan yang baik-baik, nggak pernah mengajari yang salah, yang jelek. Menurut aku, aku nggak bangga dengan bapakku. Ya itulah, kalau aku dibilang satu, ya itu yang pertama. Yang kedua, masa sih aku anak bangsa hidup di negaranya sendiri harus berbohong. Karena prinsipku kesuksesan itu adalah harus ada kejujuran, ya kan, dan kesemangatan juga doa. Jujur artinya bukan hanya jujur tapi jujur juga mengakui diri kita siapa. Nah itu yang nggak banyak orang punya. Aku tuh pernah disindir Pak Taufik Kemas dulu. Ning, yang jadi anak PKI itu yang jadi pejabat cuman kamu ya? Enggak Mas, banyak sebenarnya. Yang ngaku cuman saya. Ya kan? Tapi ada bagusnya lah. Akhirnya mau tidak mau lah, orang mungkin yang senasib dengan aku ya ada yang mengagumi diam-diam, ada yang mengagumi juga ngomong, ya kan? Ya mungkin ini kalau buat kaum muda, sebenarnya di buku itu sih bukan ada tulisan ideologis, enggak. Itu lebih banyak ke perjalanan hidupku. Perjalanan hidup. Dari mulai kecil, lari ke Jakarta. Hanya judul itu waktu itu, berapa tahun lalu ya ditulisnya itu? Tahun 2002. 2002, berarti kan sudah 22 tahun ini ya. Jadi berjalannya waktu,
orang akhirnya itu nggak ada lagi sekat-sekat. Bahkan hari ini pun saya khawatir itu kan nama partai ya. Ideologi komunis itu kan banyak negara komunis kita punya hubungan diplomatik semua. So what the difference ya kan? Ketika era modern orang anak-anak sekarang saya tanya di anak-anak itu mereka nggak make sense bagi mereka. Mereka mau lihat hidup hari ini ke depan, ya kan? Nah, Mbak Ning, sampai hari ini Anda masih dapat tekanan enggak soal itu? Kalau secara pribadi, misalnya dalam kampanye. Ini udah berapa tahun nih? Berapa tahun nih sudah jadi anggota dewan? 20 tahun, Nah, mau ke 20 tahun, 25 ya 25. kan. Sebetulnya sih masih di dapilku tuh sampai periode keempat. Itu masih ada. Setiap periode itu tiap pemilu itu ada. Jangan pilih Ripka Ciptaning, kafir. Karena aku kan Kristen di daerah Sukabumi agak sulit. Terus dia anak PKI, komunis. Tapi masyarakat Sukabumi itu, aku anggap cerdas lah mereka. Bukti aku menang terus gitu kan. Satu, keduanya, mereka yang penting lihat kita kerja gitu kan. Bener Gus Dur, dulu kan waktu bukuku pasti Gus Dur yang kasih pengantar kan. Udah Mbak Ciptaning penting kerja deket rakyat aja. Ya, aku dekat. Bikinlah pengobatan gratis keliling ke desa-desa. Di Sukabumi itu kan ada 437 desa kalau nggak salah tuh. Ada 54 kecamatan. Aku turun langsung. Ya, mereka memang pernah ada seorang ibu misalnya. Dia gendong anaknya, dokter, saya sama Pak Kades nggak boleh berobat sama dokter. Kenapa? Katanya dokter teh komunis. Aku nggak bilang, oh enggak Bu, supaya dia dekat sama aku, enggak. Kalau menurut ibu gimana gitu. Sabodo teuing ya. Ibu komunis teh apa, yang penting anak saya waras dekat ibu. Nah, itu jawaban rakyat. Jawaban gitu rakyat. Ya. Akhirnya ibu itu ngobatin anaknya, seorang ibu. Kalau anaknya sakit ditolong, itu dia akan bercerita kemana-mana. Saya ini kan belajar ilmu politik, Mbak, sampai doktor di UI, konflik itu. Saya mempelajari, peneliti sampai nanti bukunya Oktober kemudian saya bisa terbit. Saya kok melihat ini semua ini apa ya, semacam kepentingan dan kekuasaan untuk berkuasa sebenarnya. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang harus? Bahkan di bukunya Markus Mister itu kesimpulannya dia bilang bahwa tentara Indonesia ini belum percaya sipil mimpin Indonesia ini. Kecuali mereka yang punya supreme quality. Supreme quality sipil pasca reformasi, siapa yang punya supreme quality? Nah, apalagi mimpin tentara. Faktanya sekarang bukan sipil ini lagi, tapi sekarang nanti anak Jokowi kan orang bilang bocil tuh akan mimpin nih tentara, iya kan? Ini juga harus menjadi renungan bahwa siapapun bisa. Berarti apa sih arti itu semua yang? Nah, Buning lihat sekarang ini gimana nih? Gimana? Kita kan waktu reformasi itu justru tuntutan teman-teman mahasiswa, kaum miskin kota bersatu, buruh, nelayan, tani, semua kita bersatu. Itu tuntutannya hanya satu kan, cabut di fungsi ABRI, pemilu multipartai. Dan itu sebenarnya di dalam reformasi itu sudah kita rasakan. Kita bisa pemilu multipartai yang dulu cuma 3 partai, ya kan? Udah bisa ditandain deh. 99 itu? Iya, akhirnya 99 terwujud. Itu ikut pertama ya Mbak Ning? Iya, itu kan multipartai. Kita sudah tidak 3 partai lagi. Di fungsi ABRI sudah bisa terpisah antara Polri dengan TNI. Itu harus sebenarnya harus jujur ya, Polri sama TNI itu mengakui itu loh, itu perjuangan Mbak Mega loh itu dulu. Iya. Nah, kalau sekarang dengan adanya menangnya Prabowo sama si Gibran ini kan turut campurnya aparat. Bukan kemenangan mereka kalau aku bilang. Ada kok bukti-buktinya kades-kades di tempat Sukabumi itu diintimidasi sama aparat, harus memenangkan pasangan nomor 2. Dan mereka kan takut jadi saksi. Betul. Kita kan diperintah, Ibu, ayo coba
bisa nggak menghadirkan waktu kita mau di MK untuk mereka yang jadi saksi polsek apa kades, ya mereka takut, tapi dia bercerita. Saya heran Ada tekanan-tekanan. Iya, kita dengar semua itu. Saya tuh kan kita belajar ilmu politik. Saya bukan berada di satu partai atau apa, tapi saya kan belajar ilmu politiknya. Dan saya jurnalis yang melihat perkembangan dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Dan itu sangat terekam dengan jelas di dalam benak, sehingga saya melihat begini. Ini kan sisi gelap demokrasi. Bahwa untuk mau menghancurkan sesuatu kekuatan, tinggal dibuat tandingan, ya kan? Dan itu semua tahu, di elit semua itu tahu sebenarnya. Tahu. Jadi nggak bisa bilang bukan kita, ya kan? Sekarang kayak orang Israel tuh, sekarang kan gini, itu kemarin kan terbunuhnya pimpinan Hamas di Iran. Lalu semua tuduh Israel dibalik. Memang kan musuh Iran dan Israel, Hamas dan Israel. Tapi Hamas diam aja kan. Siapa yang bunuh? Udah sekarang jujur kepada negeri kita ini, kita mau kemana ini? Ya kan? Kalau enggak Mbak, kita akan begini aja. Para jenderal kita pun, dia kan hanya waktu satu jabatan tuh paling 2 tahun, 3 tahun, paling lama kadang-kadang. Untuk menjadi panglima, menjadi pangdam dan sebagainya, itu paling 2-3 tahun mereka pindah lagi. Nanti mereka jadi sipil lagi. Ini saya kira perlu pencerahan terus-menerus ya. Supaya anak buah benar-benar mereka melaksanakan keputusan negara, keputusan politik yang sudah diambil, kan hanya dilaksanakan. Kan nggak boleh pikir lagi, laksanakan. Bahkan even dalam kajian saya, di dalam negara demokrasi, misalnya tiba-tiba kita jadi negara Islam, tentara nggak bisa bilang nggak boleh, dia harus tunduk. Kan demokrasi begitu, keputusan negara kan, dia laksanakan aja undang-undang itu, benar nggak? Betul. Nah, kita mau Pancasila, kekuatan apa yang kita harus, menurut Mbak Ning ini, kita mesti dorong supaya keseimbangan ini terjadi dan semua sama-sama giring bangsa ini untuk lebih maju ke depan. Ya, Ke peradaban. pimpinan-pimpinan partainya mesti benar-benar orang yang cinta demokrasi. Kalau sekarang aja pimpinan partainya sudah tergiring, bukan terpimpin. Tergiring. Iya, sekarang ini kan demokrasi tergiring, bukan demokrasi terpimpin. Ngeri sekali. Tergiring mereka, udah takut sama satu kekuatan, ya kan? Kalau nggak ikut kelompok ini, nanti diintimidasi. Ini terasa banget nih mau pilkada ini, ya kan? Saya kena menangani pilkada. Ada satu kekuatan yang tadinya udah oke nih sama kita nih pasangan, tapi ada intimidasi, ntar lu kalah lu kalau sama PDI Perjuangan, membatalkan. Atau yang calon kita kuat nih di satu daerah didatangin, mundur, entah dia takut-takutin mau dipanggil KPK kah atau apa. Jadi begitu, bagaimana kita mau berpancasila, ya kan? Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini beradab atau biadab? Kayak gitu. Jadi pelesetan sana sini. Iya, Ya. jadi pelesetan. Kan kasihan banget Bung Karno dulu menggali Pancasila. Sekarang hanya diucapkan setiap acara partai, setiap acara kenegaraan, tapi tidak dimaknai dengan sungguh-sungguh dan diimplementasikan. Masalahnya kan Pak Jokowi ini kan saya melihat dia kan kader PDIP, sampai hari ini belum dipecat secara formal kan gitu. Iya. Tanpa harus dibilang pecat atau tidak pecat, dia adalah kader petugas partai oleh PDI Perjuangan, oleh Bu Mega. Saya pikir apa sampai begitu saja diam-diam dan tidak menegur dengan ada mekanisme teguran dan sebagainya. Apa nggak ada, supaya kan dia mesti kasih tahu apa yang dia jalankan sudah sesuai dengan arah partai, apa memang kalau sengaja menubrukkan. Saya kira kayaknya nggak ada di dunia terjadi seperti Indonesia ini. Masalahnya kita mau belajar dari mana? Mungkin kalau masalah dipertegas keanggotaan Jokowi mungkin nanti di dalam Kongres, karena seperti orang yang sudah
teman-teman yang sudah keluar pernah balelo juga direhabilitasi dalam kongres. Itu bisa saja nanti ketika dalam kongres kita pertegas di Jokowi gimana nih. Tapi kan mau tidak mau, hukum alam tuh udah tahu orang bahwa Jokowi sudah balelo dari PDI Perjuangan, sudah berkhianat. Tapi kan orang yang ambil manfaatnya. Iya. Mereka yang benar kan kompetisi ini, mengambil manfaatnya dari langkah Jokowi. Nggak ada lah kalau kita bilang apapun orang udah lihat Jokowi berseberangan dengan kita. Kalau saya lihatnya begitu ya kan. Bahkan kalau saya bilang ya udahlah Jokowi itu udah salah minum obat lah istilah saya ya kan. Apapun udahlah udah berkhianat. Udah orang udah lihat bahwa partai apapun udah lihat bahwa Jokowi itu udah berserbangan sama kita. Nggak usah pakai dipertegas KTA-nya dicabut atau enggak, orang udah tahu bahwa Jokowi sudah bukan PDI Perjuangan. Kalau di negara-negara lain mungkin caranya beda. Tapi karena Indonesia ini kulturnya Jawa yang begitu halus, diam aja juga nanti hilang sendiri. Nah, pertegasnya dalam kongres nanti. Nanti kongresnya bulan apa ya? Februari. Februari 2025. Jadi saya belajar kenapa Bung Karno bicara kembali ke saya bangga anak PKI itu. Saya ikuti, saya satu momen di mana kenapa dulu ketika PKI menang pemilu dia mendukung Pancasila. Partai Islam, Masumi dan lain-lain itu kan tidak mendukung. Dan akhirnya kan apa namanya? Dekret itu. Itu kan ada kejadian bahwa di situ tentara waktu itu kan curiga, ini dia ada rencana lain ini, iya kan? Tapi kenapa Bung Karno tidak mau bubarin PKI waktu itu? Tapi kenapa partai kayak Masumi dan ada PSI atau apa yang dibubarin? Itu kan nampaknya kan lebih jelas. Kayak PRRI segala macam itu kan, tapi PKI sendiri sampai akhirnya kan baru zaman Soeharto ketika G30 itu baru dibubarkan, bahkan terjadi pembunuhan yang sangat masif. Itu Mbak Ning lihat gimana sih sebenarnya warna PKI? Kalau dulu kan kelihatan komunis itu kan nggak bertuhan, tadi udah bilang. Karya-karyanya sebenarnya jelas. Kalau menurut saya mereka makin lincah aja, politiknya makin menarik sebenarnya, makin lincah kan orang sipil politik itu kan makin siksak gitu. Harold Krauts bilang mereka politisi sipil ini makin siksak ketika 20 tahun 45 sampai 65 itu. Ya nanti jangan sampai ada apa ya image bahwa saya mengkomuniskan Bung Karno, tidak. Karena Mbak Megawati bilang Soekarno bukan komunis, PDI Perjuangan bukan PKI, karena ada Ciptaning di situ anak PKI kan kadang-kadang terus di pelintirnya mendiskreditkan PDI Perjuangan begitu. Tapi kalau mendengar cerita Bapak ya kan kepada saya nih, kenapa sih Pak? Kok dulu Bung Karno tuh seolah-olah suruh bubarin PKI nggak mau gitu kan? Sayang. Sampai ada kata-kata dudu sana, dudu kadang, nek mati yo aku melu kelangan. Artinya bukan saudara, bukan apa, tapi kalau mati aku juga ikut kehilangan. Bung Karno bilang. Artinya Bung Karno juga sayang sama semua partai. Ya itu seperti ya sama PKI juga, karena PKI juga kalau kata bapakku sangat menjaga Bung Karno. Sangat menjaga Bung Karno. Apapun orang suka tidak suka sekarang ya. Tapi dulu ya begitu ceritanya, gitu. Menjaga sekali. Sekarang Mbak Ning itu masuk di waktu 25 tahun lalu reformasi, lalu masuk di PDI Perjuangan, jadi anggota partai dan kemudian terpilih, bahkan sudah mau 5 kali nih. Pada waktu itu menulis sehingga PDI Perjuangan pun dibilang PDIP menampung 100, ada kajian itu. 168 anggota anak PKI di parlemen. Di parlemen. Karena Mbak Ning itu yang nulis saya bang, tapi digambarkan 100 itu benar-benar, tapi jalanin aja. Lama-lama memang hilang sendiri. Oposisi 10 tahun, kemudian balik kembali mimpin kan.
Memang apes juga memang sekarang. Padahal prosesnya menarik ini sebenarnya. Iya. Dengan satu keyakinan. Kita ini berjuang kan dengan keyakinan, berbuat untuk rakyat kan gitu aja. Bapakku bilang, loh sebenarnya komunis itu apa sih? Komunis itu lahir ketika ada eksploitasi. Makin dalam jurang pemisah antara si kais miskin, lahir komunis. Kalau rakyatnya sejahtera, tidak ada perbedaan, itu nggak laku komunis ya, artinya gitu. Betul. Oh ya emang kalau mau menghambat komunis lahir, komunis baru kan ya. itu ideologi besar, Mbak. Di dunia ini kan ideologi besar tuh demokrasi, komunisme, apalagi itu kerajaan, ya kan. Pancasila ini kan baru ini, ya kan. Harusnya nilai-nilai itu kan dia banyak nilai-nilai universal. Nah, tujuan semua ideologi kan untuk kesejahteraan rakyat, ya kan. Nah, yang tidak enak yang saya dengar yang dibenci kan yang karena nggak bertuhan, ya kan. Tapi PKI sendiri itu kan partai. Partai, mana ada partai bertuhan? Jangan kira, emang partai-partai ini bertuhan. Dia walaupun tidak ada nama PKI, tapi percaya kalau dia kelakuannya lebih buruk dari PKI. Koruptor itu kan sebenarnya PKI mau jahat kalau kata PKI itu jahat. Kan sampai hari ini kan orang belum bisa menerjemahkan. Hanya bikin kayak narkoba itu gambar yang sangat mengerikan saja. Jadi anak-anak itu selalu dibawa mimpi buruk karena gambar-gambar buruk. Padahal akhirnya anak-anak sekarang bukan lihat itu buruk lagi, malah mereka coba gitu. Apa sih? Iya kan? Malah kalau itu dipromosi, dibenci, malah saya kira ini mesti saking takutnya lagi. Begini, Bung. Saking takutnya sampai kita angkat tangan kiri dianggap komunis. Saya ingat bapak saya dulu. Anak saya masih kecil yang pertama. Terus dia ngasih ke saya makanan gitu kan, tangan kiri. Terus saya bilang, jangan tangan kiri, tangan bagus, maksudnya biar kanan. Bapak saya marah. Kalau kamu mau bilang anakmu ngajarin tangan kanan, bilang aja tangan kanan. Jangan bilang tangan bagus. Nanti orang bilang kiri selalu jelek. Iya. Amerika, itu saya ingat sampai sekarang loh itu. Amerika tuh Mbak, para presiden tuh rata-rata tanda tangan pakai tangan kiri semua. Presiden-presiden loh. Banyak saya lihat mulai Clinton, Obama, tanda tangannya pakai tangan kiri. Dan katanya itu otak kiri kanan dipakai semua. Kalau kita kan dulu aja kanan doang yang dipakai. Tapi kembali lagi Mbak, Anda masuk di PDI Perjuangan, momen yang sangat berat. Pada saat itu saya dengar kan pas dengan peristiwa Kuda Tuli. Iya kan, 27 Juli yang baru-baru diresmikan. Bahkan kemarin-kemarin ini saya dengar itu tuntutan akan menjadi semacam kasus pelanggaran HAM yang harus dituntaskan negeri ini. Justru kalau pas 27 Juli saya enjoy walaupun itu capek. Apa ya namanya? Genting. Itu umur berapa ya Mbak? Ya masih dokter muda ya. Sekarang 66. 30-an. 28 tahun yang lalu ya kan. Masih energik dokter baru itu ya. Iya. Jadi aku kan malah nyaman karena kan kita tahu bahwa musuh kita siapa, Soeharto Orde Baru gitu kan. Nyaman. Justru kalau udah menang ini banyak aturan ya kan, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh begini, ini itu yang berat Bung. Kalau menurut aku, ya kan, dulu aku masuk di PDI ini, dulu masih Segi Lima sampai Promek, sampai PDI Perjuangan, tahu aku siapa, latar belakangku, orang tua aku siapa. Jelas itu. Fine aja. Jelas itu. Menghadapi Orde Baru yang memang sistemnya otoriter, jelas itu. Ini kita akan jadi target tuh jelas. Diterima baik-baik saja, aku anaknya siapa. Hanya justru sekarang sudah menang, ya kan? Aku dibatasi, jangan ngomong anak si ini, jangan ngomong anak ini. Tapi PDI Perjuangan jadi kena imbasnya, dianggap partainya ini karena ada Mbak Nidi itu. Jadi aneh, kok jadi risih dengan adanya aku gitu kan? Ini kan justru malah yang berat di sini gitu. Kalau lagi masih berperang itu ngelawanin Orde Baru enak gitu. Lu kawan, lu lawan gitu misalnya. Ini kawan, lu lawan. Kalau udah kayak gini malah repot, banyak pembatasan. Oh, aku baru tahu kalau partai menang nih kayak gini ya, gitu kan. Kalau dulu kan kita wah pokoknya mega yes, mega pasti menang gitu kan. Begitu udah menang, oh kok kayak gini ya.
Loh, yang dulu ikut ngata-ngatain kita kok tahu-tahu dapat karpet merah, kayak gitu-gitu. Jadi banyak keanehan yang, oh ternyata begini, gitu. Itu yang membuat aku kadang-kadang susah menerimanya. Aku mungkin orang terlalu kaku ya. Berpolitik itu aku bilang anakku, mungkin mama nggak cocok ya cara berpolitik seperti sekarang. Ini kan era demokrasi, era terbuka, orang kritik apa saja bisa. Tapi kayak orang jadi bingung, ya kan? Malah kalau saya pikir lebih parah daripada era sebelumnya yang lebih jelas otoriter jelas itu. Kita harus lakukan apa, negara punya hak untuk melakukan apa saja. Iya, ya lah kan? makanya kan kayak sekarang, misalnya aku sama Mas Jokowi karena pernah jadi kawan. Loh, aku ingat banget pertama datang dari Solo ke ruang kerjaku, ya kan? Masih wali kota, kita ngomongin BPJS. Aku kenalan beberapa teman masih ingat. Aku kenal Mas Jokowi dulu di ruanganmu Mbak Ning ya. Terus pertama mau jadi gubernur, Mbak Mega perintahkan masih yang pakai baju kotak-kotak 6 orang. Suruh bawa ke Jakarta Barat ke pasar. Aku nungguin di depan RCTI, telepon dia pakai mobil kijang. Mas, sampai mana Mas? Sampai sini. Saya Mbak Ning ini ngajak-ngajak ke Cilandak apa. Kalau kritikku kayak gitu sebetulnya itu kan karena kedekatan aku Mas Jokowi. Ya kan? Makanya kalau orang-orang pada protes, lu nggak jadi gue. Kalau jadi gue mungkin lu lebih pedas kritiknya. Karena pernah berdekatan. Tapi semua orang yang dekat sekali itu akhirnya outburst gitu kan. Emosi sekali, bahkan mereka kehilangan akal untuk Maning masih tenang ya. Melihat kok ini. Iya, makanya kalau Mbak Mega juga marah kayak gitu. Iya ya. Lah bagaimana aku aja kayak gitu, gimana Mbak Mega yang gedein anaknya minta jadi wali kota? Ya selagi nggak melanggar aturan, oke. Menantunya mau jadi wali kota si Bobi, ayo. Sampai mau si waktu Gibran mau jadi itu apa wali kota segala itu ribut dulu Mbak Mega sama Mas Rudi Solo. Tapi karena nggak melanggar aturan, oke. Tapi kalau terus mau jadi wapres melanggar aturan umurannya, terus Jokowi mau presiden 3 kali ya, Mbak Mega ya kosek lah nanti dulu gini-gini ya. Tapi sesungguhnya Mbak Ning ya, ini kita omong publik pasti banyak yang udah tahu, tapi sampai hari ini question mark besar itu masih bertanya, why he changed suddenly? Kenapa dia mesti punya tanggung jawab partai? Sekarang ini di Amerika Partai Demokrat semua yang pingin mempersatukan partainya. Jadi bukan mempersatukan orang lain, partai orang lain, pingin si Kamala Harris ingin masuk untuk mempersatukan Partai Demokrat. Keren banget itu. Itu negara yang udah matang berdemokrasi. Ada apa dengan Jokowi sampai meninggalkan? Yang hari ini sampai nggak ngomong tapi kayaknya pede saja. Gitu. Apa kekuatannya? Salah minum obat. Jawabannya itu kali. Ya yang bisa jawab Mas Jokowi lah. Aku nggak ngerti. Ya aku 2 kali mantu, beliau datang. Ya kan memang kita kerabat dekat. Ya dekat lah boleh dikatakan Mas Jokowi. Aku tuh biar beliau udah jadi presiden juga lagi sidang paripurna aku menganggapnya Mas Presiden, Mas aja. Gitu. Saya dalam kasus ini sampai hari ini saya belum ada jawaban. Tapi dia punya ide bangun IKN, saya apresiasi. Bahwa seorang pemimpin itu harus punya gagasan besar, punya visi besar. Tidak persoalan uang dari mana. Dan masalah sekarang orang viral di pro kontra itu biasa. Tapi gagasan besar dan actionnya jadi, itu satu persoalan yang saya harus apresiasi. Kan orang jarang yang datang yang punya ide besar, ngomong tapi tidak action. Coba presiden-presiden sebelumnya. Pak Harto mau bangun di Jonggol. Itu pun yang ngomong sampai nggak jadi, orang sudah beli-beli tanah semua nggak jadi. Pak SBY mikir-mikir, kita kunjungan ke Tajikistan apa Kazakhstan itu, dia pindah dari suatu kota itu ke kota yang lain. Ini mesti pindah ini, tetap. Kalau mikir terlalu panjang memang nggak jadi. Tapi ide pindah itu saya mengapresiasi. Menurut Mbak Ning gimana? Ya memang semua yang seorang pemimpin itu ketika mengambil satu keputusan pasti ada resiko-resiko. Ada dampak. Iya ada dampak, resiko-resiko. Itu konsekuensi logis yang diambil.
Itu benar tadi Bung Freddy bilang, ketika Jokowi mengambil mau IKN pasti ada risikonya. Iya. Itu pro Dan kontra PDIP biasa. dukung kan, sejak awal kan dukung Iya, gitu kan. pro kontra pasti ada, ya kan. Yang penting ada actionnya, soal nanti realisasi kesananya gimana ya. Yang penting jangan tinggalkan kesejahteraan rakyat. Ya. Kita kan itu aja yang penting. Tapi karena saya lihat di dunia ini pemimpin besar Bung Karno memerdekakan, membuat jembatan emas Republik ini, menemukan ideologinya Pak. Itu sesuatu besar sekali walaupun dampaknya dia terima risikonya juga. Hitler saja itu masuk pertama dengan basmi orang Yahudi. Dia lakukan, tapi nggak selesai. Dia akhirnya habis juga gitu kan. Dia bunuh diri karena dia nggak sukses. Ya kan. Cita-citanya boleh tinggi sekali, tapi memang mesti injak bumi juga memang. Karena apapun yang Anda keputusan akan tanggung jawab. Kita lihat Harry Truman, dia tulis di sini majalah Harry Truman. Roosevelt meninggal, dia siapkan bom atom, bom Hiroshima, Nagasaki. Tidak ada yang protes. Indonesia nggak protes karena Indonesia merdeka. Benar nggak Pak? Jadi keputusan bagi kita di leader ini adalah keputusan, setiap keputusan yang berdampak. Keputusan besar harus berdampak. Harus berdampak. Berdampak. Tapi kalau keputusan Jokowi, kalau itu saja, apa ada keputusan besar meninggalkan PDI Perjuangan itu kan keputusan besar yang di mata dunia ini kan lu harusnya rawat ini partai kan, lu jadi ketua partai itu kan sebenarnya ketua partai dia itu. Dia. Sebenarnya itu bayangannya itu kan walaupun Bu Mega ketua partai, tapi itu Pak Jokowi ketua partai loh sebenarnya itu. Sesungguhnya karena dia presiden dari partai. Dia juga sebenarnya struktur. Ya struktur kan. Di Jawa Tengah kan, wakil ketua DPD. Ya. Secara simbolik itu dia pemimpin partai itu. Tapi kenapa dia tidak mempersatukan PDIP? Malah sekarang kelihatan terbuka sekali semua yang mungkin zaman-zaman sebelum dibuka terus oleh aparat semua. Jadi orang membaca bahwa ini maunya kemana ini? Terasa nggak? Saya dengar Mbak Ning juga kalau dicegah. PDI Perjuangannya sih tetap bersatu. Tetap bersatu karena kita ini masih patron terhadap ketua umum. Tuh, PDI Perjuangan tuh begitu. Kemarin lah di dalam Rakernas. Sebetulnya kan yang ditunggu orang banyak itu kan keputusan masuk atau di luar pemerintahan. Tapi karena semua emosional yang datang itu utusan, masih ada ibu aja udah ada begini-begini nih, mending aja sekalian semua utusan menulis pandangan umum semua DPD malah mencalonkan ibu ketua umum sebagai ketua umum kembali 2025 lah kan. Jadi kayak gitu. Jadi malah mendorong beliau jadi ketua umum kembali ya. Iya. Susah, semua itu masih patron kepada keputusan ibu. Ibu Mega itu pernah bilang bahwa teman-teman ini kader yang di departemen biasa waktu 2004 beliau pernah tanya, Fred gimana dengan, karena saya wawancara, dia tanya bagaimana teman-teman di DPR PDIP. Wah, kan baru awal. Kita lihat kan ya itu tadi bilang lupa diri kan. Dia bilang tolong ini mereka tuh lupa kalau ada pemilu 2004. Benar akhirnya kan kalah kan. 2004. Tapi persiapan menjadi oposisi 10 tahun itu, Bu Ning kan merasakan di oposisi. Bagaimana komisi waktu itu? Gimana merasakan oposisi dan kalian tekun sekali akhirnya bisa replace kembali. Kayak Demokrat sama Republik di Amerika. Jadi memimpin kembali. Tidak berupaya menjatuhkan pemerintah, 10 tahun merawat, tidak berada di pemerintahan, tapi ikut, ada yang dikritisi, ada yang didukung. Gimana? 10 tahun di pemerintahan, tidak berada di pemerintahan, lalu 10 tahun di pemerintahan Jokowi, lebih enak di pemerintahan Jokowi dong, kan berkuasa, dapat ada menteri segala macam. Enggak juga kalau, ya itu karena Jokowinya berkuasanya seperti itu, kita kan nggak mau dong orang yang tidak tahu diri, tidak tahu orang berterima kasih kepada partainya yang besarkan. Salahnya di situ aja sebenarnya Mas Jokowi itu.
Apalagi kita nih orang timur, ya kan. Dan juga aturan partai, ada aturan partai. Sebetulnya itu aja sih. Sebenarnya kalau kita di oposisi sih, istilah ibu kan, ibu nggak mau oposisi di luar pemerintahan gitu, udah biasa PDI Perjuangan. Misalnya kayak makan gratis yang gimana? Saya juga pernah bikin acara itu sebetulnya. Makan siang bersama Ibu Hamil.